Shalom Bapak Ibu, pada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasihi. Selamat pagi dan selamat beribadah kita. Di mana pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama maupun kita ada di rumah. Kita patut bersyukur karena Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membuka penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita saat teduh sejenak. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih, kebaikan, rahmat, bahkan pimpinan Tuhan yang tidak pernah berlalu, tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami bisa menjalani sepanjang minggu ini dalam penyertaan dan campur tangan Tuhan.
Walaupun saat ini kami belum bersama-sama di dalam gedung gereja karena keterbatasan, karena situasi pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya Tuhan tahu hati kami. Ada hati yang terus mau dekat dengan Tuhan. Ada hati yang mau terus dilawat oleh Tuhan. Ada hati yang mau terus bersyukur atas kebaikan, anugerah, bahkan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Saat ini kami siap memuji Tuhan. Kami siap memuliakan Engkau di dalam puji-pujian pengagungan kami. Kami siap datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu di dalam setiap doa-doa kami. Dan kami siap untuk semakin hari semakin dikuatkan melalui pembelajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap yang mengambil bagian. Kami percaya Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, ada hikmat, ada berkat. Sehingga ketika kami selesai dalam ibadah ini, kami pun sebagai jemaat Tuhan akan diberkati dan dikuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Adapun pertolongan kita dalam ibadah ini, ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena penyembah-penyembah yang benar akan selalu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kiranya anugerah, rahmat, sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Segala sesuatunya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada sukacita pagi hari ini? Amin. Walau Bapak Ibu berada di rumah, kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak akan mengurangi semangat kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian yang mengatakan Tuhan yang benar. Kau menjamin hidupku.
Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan hambanya Bapak Pendeta Margen Lenjau MABS. Mari kita angkat pujian yang mengatakan Kaulah Harapan. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Dan setelah kita memuji menyembah Tuhan dalam ibadah kita, saya mengajak kita kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita bacakan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang sepekan ini.
Dan pada hari ini kami kembali boleh ada di hadirat Tuhan dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari membuka Alkitab bersama-sama dari surat pertama Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus di dalam surat pertama Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tetapi nanti dalam penjelasannya saya akan membawa kita melihat sampai pada ayat yang ke-23. Kita membaca sampai ayat yang ke-9, tetapi nanti penjelasannya sampai pada ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia dunia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahkan kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mengukur tingkat kemajuan rohani. Mengukur tingkat kemajuan rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, usia seseorang manusia dapat diketahui, dan dari usia seseorang bisa menggambarkan bahwa orang itu masih bayi, masih balita, masih tergolong anak-anak, atau masih remaja, atau sudah menjadi seorang pemuda, atau mungkin sudah menjadi orang dewasa, menjadi seorang bapak, seorang ibu dari anak-anaknya, atau juga mungkin akhirnya disebut sebagai kelompok orang-orang yang disebut dengan orang tua atau sepuh, orang-orang yang sudah sangat tua. Dari usia kita bisa menggolongkan manusia secara fisik atau secara umum. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kedewasaan rohani seseorang yang percaya kepada Tuhan? Bisa kita mengukur tingkat kemajuan rohani seseorang? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberikan gambaran yang jelas, dan Rasul Paulus menjelaskan itu dalam nats pembacaan kita, bahwa ada orang-orang Kristen atau orang rohani, orang percaya yang masih kekanak-kanakan dan masih bayi, dan juga boleh jadi ada juga orang percaya atau orang Kristen yang sudah bertumbuh dewasa. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita tadi Rasul Paulus berkata bahwa dia tidak dapat berbicara kepada orang-orang percaya di Korintus seperti dengan manusia rohani, karena alasannya mereka masih hidup seperti orang-orang duniawi. Mereka masih hidup di dalam cara hidup mereka yang lama sebelum mereka percaya dan menerima Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tingkat-tingkat kerohanian itu
diungkapkan oleh Rasul Paulus dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dari nas kita tadi. Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat di Korintus masih bayi, artinya masih kanak-kanak. Mereka belum bisa memakan atau menikmati makanan yang keras. Mereka harus dan hanya bisa makan makanan yang lembut yang biasa dimakan oleh para atau anak-anak bayi. Bapak Ibu, mereka memerlukan susu, dikatakan dalam nas kita tadi. Mereka belum dapat mencerna makanan yang keras karena mereka belum menjadi dewasa. Itu sebabnya Paulus mengatakan tadi, susulah yang kuberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, apa arti semua itu? Tentu kalau kita mau mengaplikasikannya ya, seorang bayi tidak mungkin mengkonsumsi makanan orang dewasa. Dan sebaliknya juga, seharusnya seorang yang dewasa tidak boleh dan tidak dapat memakan makanan bayi karena tidak berfungsi maksimal bagi tubuhnya yang sudah dewasa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa lamakah sudah kita menjadi orang percaya? Apakah makanan rohani yang kita makan selama ini adalah makanan bayi atau makanan-makanan rohani yang adalah termasuk golongan makanan orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan? Bapak Ibu Saudara, indera pencernaan bayi dengan orang dewasa tentu berbeda. Demikian pula dalam kehidupan rohani kita. Indera cerna daripada seorang yang masih kekanak-kanakan secara rohani belum mampu untuk mencerna pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tinggi, yang keras, dan bahkan mungkin menyakitkan bila disimak. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah makanan rohani yang dimaksudkan Paulus, yang seharusnya menjadi kebutuhan setiap orang yang percaya. Bayi hanya membutuhkan makanan yang lembut, sementara orang yang sudah dewasa membutuhkan makanan yang keras, yang sesuai dengan umurnya, karena itu akan membentuk kekuatan rohani, ketangguhan di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa dan masalah-masalah dalam realita kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab yang adalah firman Tuhan bukan kitab yang hanya sekedar dibaca, dilafalkan atau dihafalkan saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab atau firman Tuhan ini perlu diresapi, perlu direnungkan, perlu dihayati. Kalau kita hanya membaca Alkitab, kita akan menjadi bosan. Karena kita akan menghafal, oh kisah Yunus seperti ini, oh kisah Nabi Nuh seperti ini, oh kisah penyalipan Yesus. Kita sudah tahu. Dan itu sesuatu yang membosankan Bapak Ibu Saudara. Tetapi apabila kita datang kepada Tuhan, kita sebagai orang percaya akan menikmati firman Tuhan, makanan rohani kita. Maka ada baik kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Kita berdoa, mohon supaya Roh Kudus yang memampukan kita, membuka hati kita yang buta, kedegilan kita, dan ketidakmampuan untuk mengerti, memahami, serta sekaligus mengaplikasikan apa yang kita bacakan dari firman Tuhan untuk kehidupan kita, untuk diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal menikmati makanan rohani, membaca firman Tuhan, kita perlu berdoa, bukan seperti membaca buku-buku lain atau majalah-majalah lain. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap keras hati, tidak suka mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang sedikit menyinggung perasaan, adalah suatu bukti bahwa kita belum dewasa. Tetapi orang dewasa akan menyimak setiap kata dan setiap kebenaran pengajaran firman Tuhan dengan berpikiran positif. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyinggung seseorang dan yang lain, tetapi untuk membawa kita lebih tangguh, lebih dewasa, lebih kuat dalam iman percaya. Dan ketika firman Tuhan menyinggung sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, bukan berarti kita harus tersinggung, tetapi kita harus menerimanya dan mengubah diri kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dari firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, ada juga sebagian orang percaya
yang hidup seperti petani. Dia mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak menerimanya. Seperti seorang petani yang memegang satu buah alat tani, yaitu skop. Dia dengar firman Tuhan jatuh di depannya. Dia skop dan dia lempar ke kiri, dia lempar ke kanan, dia lempar ke belakang, dia lempar ke depan untuk pendetanya. Karena dia pikir itu bukan untuk saya. Bapak Ibu Saudara, sikap seperti ini dalam mendengar atau menghayati sebuah pengajaran firman Tuhan adalah bukti seseorang belum dewasa. Sama persis dengan seorang bayi yang ketika dia diberikan makanan yang keras, dia akan memuntahnya dan dia tidak akan bisa mencernanya. Dia belum punya gigi, dia belum punya usus yang cukup kuat untuk mencerna makanan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang percaya, orang Kristen yang dewasa, supaya kita tangguh menghadapi situasi dalam hari-hari kita, khususnya di zaman-zaman akhir ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila asupan pengajaran firman Tuhan kurang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu kita tidak akan bisa bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Kita akan tetap menjadi baik seperti orang-orang percaya di Korintus yang disapa oleh Paulus dalam nas pembacaan kita tadi. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya hari-hari ini di zaman kita memang sungguh senang dan sangat senang mendengarkan firman Tuhan yang berbicara dengan tema-tema diberkati, 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 dan diberkati. Berkat, 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 dan berkat sangat disukai oleh orang-orang percaya, bahkan seluruh dunia pada hari-hari ini. Kenapa? Manusia dikejar dengan pola dan cara hidup konsumtif. Tidak pernah puas, tidak pernah kenyang, tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Sehingga yang dicari dalam kehidupan orang di zaman kita hari ini adalah berkat, 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 dan berkat, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengatakan bahwa berkat itu salah. Berkat itu dibutuhkan oleh kita. Semua kita membutuhkan berkat. Kita semua membutuhkan sandang, makan, pangan, dan sebagainya. Tetapi Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-32. Di sana Yesus katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, garis bawahi dua hal di sini. Semua keinginan dan kenikmatan dunia, semua kesenangan jasmani, kesenangan fisik, kebutuhan hidup hari ini di dunia ini dicari oleh semua bangsa-bangsa, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita memiliki satu hal yang lebih dari mereka. Sekalipun Tuhan tidak memberikannya kepada kita, kita tetap bersukacita dalam hidup kita. Kita tetap puas dalam hidup kita. Dan dikatakan dalam Matius 6 ayat 32, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkannya. Nah, kalau Bapa kita tahu kita membutuhkannya, apakah Tuhan akan membiarkan? Apakah Bapa akan membiarkan kita kelaparan? Apakah Tuhan akan membiarkan kita jatuh miskin? Apakah Tuhan akan membiarkan kita menjadi pengemis? Saya kira tidak demikian. Tuhan kita Maha Adil, Maha Kasih, dan Dia adalah sumber berkat. Dan dikatakan Bapamu di surga tahu bahwa kita membutuhkan semuanya. Sandang, pangan, papan, pendidikan, dan semuanya kita membutuhkan dalam hidup kita. Dan Tuhan tahu, dan Dia akan memberikannya bagi kita. Bapak Ibu telah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang percaya di Korintus tumbuh menjadi orang percaya yang sama dengan orang-orang dunia. Mereka hidup seperti orang-orang duniawi. Paulus katakan, mereka masih hidup secara orang dunia, artinya mereka masih hidup dengan cara lamanya. Mereka masih hidup di dalam dosa. Mereka masih hidup dalam kekanak-kanakan rohani. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 18, di situ Paulus menegaskan, dikatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Dalam itu juga Paulus menegaskan tentang percabulan, karena itulah situasi kehidupan jemaat Tuhan di Korintus. Mereka diajar oleh guru-guru palsu, mereka diajar oleh penyesat-penyesat tentang agama-agama, yaitu tentang makan dan minum. Dan Paulus mengatakan menentang hal itu dengan segala sesuatu halal bagiku, asal diterima dengan ucapan syukur. Dan itu tentu menyinggung tentang percabulan, karena orang-orang Kristen yang baru percaya di Korintus itu masih membawa sifat lamanya. Mereka masih hidup dalam percabulan. Mereka masih hidup dalam dosa-dosa asusila. Mereka masih hidup dalam dosa-dosa perzinahan. Sehingga Paulus mengatakan, hanya susulah yang kuberikan kepadamu. Karena mereka belum mengerti banyak dan belum sanggup untuk mendengarkan
prinsip-prinsip firman Tuhan yang tegas dan keras. Tapi bukan berarti Paulus tidak memberikannya, tapi kemudian Paulus menegaskan dan menegur mereka dengan keras juga. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-12 dan 13 tentang kehidupan jemaat Tuhan di Korintus. Roma pasal 8 ayat 12 dan 13 yang demikian firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara, peristiwa seperti ini terjadi di jemaat Tuhan di Korintus. Mereka masih hidup dalam keinginan daging, dan risikonya mereka pasti akan mati. Karena mereka hidup dalam ketidakbenaran, mereka hidup dalam dosa. Di ayat yang ke-13, Paulus memberikan pertimbangan yang tegas. Dia katakan, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Kalau kita hidup menurut daging, kita mati. Kalau kita hidup menurut dosa, keinginan daging dan dosa, kita akan mati dalam dosa. Tapi kalau kita hidup menurut roh, maka kita diberikan kemampuan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita yang cenderung membawa kita kepada keinginan-keinginan daging, cenderung membawa kita atau menyeret kita ke dalam keinginan dosa. Bapak Ibu Saudara, jelas bagi kita, orang yang dewasa, yang didiami oleh Roh Kudus, yang dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, yang dikuasai oleh firman Tuhan, dia akan diberikan kemampuan untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuhnya, perbuatan-perbuatan jahat, segala bentuk tipu muslihat iblis dengan memanfaatkan isu kedagingan, rasa kedagingan kita. Dan bila kita menuruti keinginan roh, kata firman Tuhan, kita akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa tanda atau sifat-sifat duniawi yang muncul atau mencuat dalam kehidupan orang-orang Korintus dalam nas kita ayat 3 sampai 4, yaitu tabiat-tabiat duniawi. Itu yang antara lain dikatakan mereka masih hidup seperti orang-orang dunia, yaitu iri hati, perselisihan, dengki, pertengkaran, sulit untuk bersatu, berkelompok-kelompok, membentuk blok-blok, dan akhirnya terjadi perpecahan di antara mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sifat-sifat dunia ini adalah salah satu bentuk atau bukti bahwa jemaat Tuhan di Korintus itu masih baik, masih kanak-kanak, dan belum bisa menghadapi kenyataan hidup ini dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya yang belum bertumbuh dewasa dalam iman akan mudah jatuh, akan mudah terperosok, akan mudah dicobai. Tetapi orang percaya yang teguh, kuat dalam iman, dalam pengajaran, dia akan segera mengetahui bahwa itu tidak benar, itu salah, itu jahat, dan dia tidak akan mengikuti dan menuruti semua keinginan-keinginan. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga menyinggung tentang hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Paulus mengatakan itu kawan sekerja Allah. Paulus menyinggung tentang hamba-hamba Tuhan karena apa? Karena hamba-hamba Tuhan itu adalah penentu dalam hal meracik atau meramu atau memasak makanan rohani bagi jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus. Paulus menyebutnya bahwa kami adalah teman sekerja Allah. Dan jauh sebelumnya Paulus mengatakan di ayat yang 11 bahwa dasar dari pengajarannya, dasar dari iman percaya kita, dasar dari iman percaya orang di Korintus itu adalah Kristus. Kristus adalah fondasi pengajaran segala pengajaran. Dan tanpa Yesus tidak ada pengajaran yang benar. Yesus Kristus dikatakan ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar iman percaya kita adalah Kristus Yesus. Dan hamba-hamba Tuhan membangun di atas. Hamba-hamba Tuhan melanjutkan pelayanan itu
dengan membawa jiwa-jiwa, dengan mengajar, mendidik jiwa-jiwa baru di atas dasar yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan, ternyata Tuhan memberikan tanggung jawab lebih. Tuhan memberikan tanggung jawab lebih kepada semua pelayan-pelayan firman. Artinya, ketika seorang hamba Tuhan mempersiapkan khotbah, dia harus mengorbankan waktu. Dia harus mengkhususkan waktu untuk merenungkan, menggali, mempersiapkan kebenaran dari firman Tuhan. Bukan sekedar menceritakan kisah yang ada dalam firman Tuhan, tetapi harus mengangkat kebenaran itu dan menjelaskan itu kepada anak-anak Tuhan atau orang percaya untuk menjadi bekal mereka, untuk menjadi kekuatan bagi mereka sebagai orang yang dewasa secara rohani. Walaupun itu mungkin sedikit sakit atau mungkin memerlukan pengorbanan, akan mendapatkan perlawanan ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hamba-hamba Tuhan dalam hal ini dituntut untuk menyiapkan persiapan yang sungguh-sungguh, bukan asal-asalan dalam mempersiapkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang dalam, pengajaran yang benar, pengajaran yang sesuai dengan Alkitab, itu yang akan membuat jemaat Tuhan bertumbuh dalam iman percaya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-9, Paulus mengatakan, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jelas Bapak Ibu Saudara, Alkitab selalu menggunakan dua hal ini, ladang dan juga bangunan atau tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya adalah bait Allah. Kita yang percaya kepada Tuhan, jelas kita adalah rumah Roh Kudus di mana Tuhan Allah berdiam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jiwa orang yang percaya didiami oleh Allah, dalam hal ini Roh Kudus, Roh kebenaran. Organisasi gereja perlu, semua gereja memiliki organisasi, semua denominasi gereja punya organisasi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, organisasi denominasi yang mengatur ketertiban dan peraturan-peraturan dalam gereja tidak sama dengan organisasi atau aturan-aturan organisasi di luar sana atau organisasi duniawi. Organisasi duniawi bisa membalikkan fakta. Yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Organisasi di luar sana dapat menggunakan tindakan tangan besi. Tetapi organisasi yang mengatur pelayanan, mengatur gereja, mengatur organisasi sebuah denominasi gereja harus didasarkan kepada kasih dan kebenaran. Kebenaran tidak dapat ditawar-tawar dan kasih juga tidak bisa ditawar-tawar. Untuk itulah Kristus datang ke dalam bumi supaya kebenaran dan kasih itu ditegakkan dalam gereja, dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya dari pembacaan kita tadi, kita menemukan bahwa kunci melayani bagi seorang hamba Tuhan yaitu harus melayani dengan baik dan benar, harus melayani dengan sungguh-sungguh. Di Roma pasal 8 ayat 36, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang benar. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang benar. Apa maksud Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 8 ayat 32? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, harta benda, kemegahan, kesuksesan, keberhasilan, kemewahan, kemapanan, berkat-berkat jasmani yang kita capai di dunia ini bukanlah suatu ukuran kedewasaan rohani seseorang. Bapak Ibu Saudara, semua yang nikmat, semua yang dianggap baik dan dikejar oleh manusia-manusia di dunia ini bukan bukti kemapanan rohani seseorang. Karena kalau kita mengatakan bahwa seseorang itu sudah dewasa secara rohani ketika dia berhasil, itu suatu kesalahan besar. Karena keberhasilan seseorang di dunia ini dalam hal-hal finansial, dalam hal jasmani, bukan ukuran untuk kedewasaan seorang yang percaya kepada Tuhan.
Bapak Ibu telah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita membutuhkan semua itu. Tetapi kalau seseorang belum dewasa secara rohani, maka dia tidak akan pernah merasakan bahwa itu sesuatu anugerah yang harus dia pertanggungjawabkan dan dia harus gunakan sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Paulus berkata dalam pengalaman imannya yang begitu dalam, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mengapa Paulus mengatakan seperti itu, Bapak Ibu? Paulus mengalami semuanya. Dia katakan, aku tahu itu kenyang, aku tahu itu kelebihan, aku tahu itu kekurangan. Bahkan Paulus melebihi kita. Penderitaan penjaranya dan sampai mati. Luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia katakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Kesulitan sehebat apapun menimpa orang percaya yang dewasa karena bertumbuh dalam pengajaran yang benar akan Tuhan, tidak akan pernah mundur dalam iman. Kesulitan, aniaya yang luar biasa dialami dalam hidupnya tidak akan membuat dia mundur dari iman percayanya kepada Kristus. Bapak Ibu, itu alasannya Paulus mengatakan seperti itu. Apakah itu kesulitan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, kemiskinan, bahaya, pedang, penderitaan, dan lain semuanya, itu tidak akan membuat seseorang mundur dari iman percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di zaman kita hari-hari ini, kita menikmati hidup yang luar biasa, nyaman, bebas. Di negara yang demokrasi ini, kita juga mengalami kesempatan yang sama dengan semua warga negara lain. Walaupun ada letupan, ada perbedaan-perbedaan di sana sini, tapi kita masih jauh lebih bebas. Diberikan Tuhan izin untuk menikmati hari-hari itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika suatu saat Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit, kalau kita tidak punya iman yang kuat, tidak bertumbuh dalam pengajaran yang benar tentang firman Tuhan, kita menyepelekan firman Tuhan, maka kekuatan, kedewasaan rohani kita juga rapuh. Kita hanya seperti orang-orang Kristen duniawi yang ditegur oleh Paulus dalam nats. Mereka percaya tetapi mereka masih hidup dalam keduniawian. Mereka masih hidup dalam percabulan. Mereka masih mempersoalkan makan dan minum dan yang bersifat agamawi. Tetapi mereka tidak mengenal kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yesus berkhotbah dalam khotbahnya di bukit. Catat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10-12. Berbahagialah, bersukacitalah, tetapi itu gila, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin orang berbahagia kalau orang dianiaya karena kebenaran? Bagaimana orang disebut berbahagia kalau orang difitnah dengan segala hal-hal yang jahat? Bapak Ibu Saudara, orang percaya dikatakan berbahagia oleh Kristus dalam khotbah di bukit apabila dia dianiaya karena melakukan kebenaran. Orang-orang percaya dikatakan berbahagia apabila dia difitnah segala yang jahat karena Kristus. Bukan karena kejahatannya, tapi karena Kristus. Bapak Ibu, lanjutnya Paulus berkata, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu Saudara, nabi-nabi sebelum para rasul juga dianiaya bahkan dibunuh. Tetapi kematian mereka bukan karena kejahatan mereka, tetapi karena kebenaran, karena Allah, karena firman, karena nubuatan Allah yang harus mereka sampaikan di tengah-tengah umatnya ketika itu. Dan ketahuilah, Paulus mengatakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ada upah besar yang menantikan kita, Bapak Ibu Saudara. Orang yang kuat teguh dalam iman percaya, yang tidak kekanak-kanakan, yang tidak hidup terus sebagai bayi dalam iman rohani. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 29, firman Tuhan katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya kepada Yesus, kita orang Kristen pada hari ini tidak ditentukan atau tidak dikaruniakan berkat untuk mengenal Kristus, mengenal keselamatan, mengenal pengampunan,
mengalami hidup yang kekal, tetapi juga dikatakan kita juga diberikan kesempatan untuk menderita untuk Kristus. Sudahkah kita menderita untuk Kristus? Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa memang hari-hari ini manusia sangat senang untuk mendengarkan firman Tuhan yang hanya membahas tentang berkat-berkat dan berkat. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berkat-berkat dan berkat tidak salah, tetapi tidak diimbangi dengan suatu tantangan yang lain daripada itu, yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu Saudara, penderitaan karena Kristus, penderitaan oleh Kristus belum kita alami. Kalau kerohanian kita tidak menjadi dewasa, kalau kehidupan rohani kita tidak bertumbuh menjadi dewasa dan kuat karena mengenal firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan kuat menanggung penderitaan oleh Kristus. Kita tidak sanggup menanggung suatu ejekan, diskriminasi, bahkan ancaman aniaya bila itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita masih aman dan semuanya baik-baik saja. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mengamati bahasa-bahasa politik, statement-statement di YouTube, kita juga menjadi mengerikan. Karena negara kita juga boleh dikatakan aman-aman, tetapi ada goncangan-goncangan yang mengerikan. Dan kalau itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam masa hidup kita, maka yang menjadi penentu adalah sudah dewasakah kita dalam iman percaya kita kepada Kristus. Kalau tidak, kita akan mudah berkompromi dengan semua bentuk-bentuk kejahatan. Seperti jemaat Tuhan di Korintus yang kita baca dalam nas kita di 1 Korintus pasal 3. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada tema kita pada hari ini, yaitu bahwa mengukur tingkat kemajuan rohani kita. Yang pertama caranya, yaitu mari kita berubah menjadi dewasa. Jangan terus menjadi kanak-kanak dalam kerohanian kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ukur sendiri kemajuan rohani kita, tingkat kemajuan rohani kita. Apakah kita sudah berubah dari kanak-kanak menjadi orang dewasa? Kalau kita mau menjadi orang dewasa, maka jalannya adalah mari kita terus belajar, menikmati, dengar pengajaran firman Tuhan. Dan tidak hanya mendengar hal-hal yang menyenangkan telinga saja, tetapi dengarlah apa kata firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan, pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang mengajar kita untuk menyangkal diri dan untuk hidup setia, kudus, dan tidak kompromi dengan pekerjaan-pekerjaan setan dan kuasa-kuasa kegelapan. Yang kedua, tinggalkan cara hidup yang lama. Kehidupan yang lama terus dibawa oleh jemaat Tuhan di Korintus sehingga disebut mereka sebagai bayi yang hanya memerlukan susu. Mereka masih dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lama sebelum mereka percaya kepada Kristus. Tetapi sebagai orang yang percaya, yang sudah dewasa dalam iman percaya kita buktikan bahwa kita bukan lagi kanak-kanak. Kita sudah hidup dan meninggalkan masa kanak-kanak kita. Kita meninggalkan cara hidup yang lama dan kita hidup dalam iman yang kuat dan teguh dalam Kristus. Yang ketiga, marilah kita siap dipakai dalam pelayanan. Orang yang bertumbuh dewasa dalam iman percaya kepada Kristus karena pengajaran firman Tuhan, dia menjadi dewasa dan dia memiliki potensi untuk siap terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan itu buktinya. Kalau orang tidak mau terlibat dalam pelayanan dan acuh tak acuh bahkan tidak mengerti tentang arti sebuah pelayanan, maka itu suatu tanda tanya, mungkin dia belum dewasa atau masih kekanak-kanakan. Dia berpikir bahwa pelayanan itu bukan bagiannya atau tidak penting dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bertumbuhnya seseorang dari kebenaran firman Tuhan didasarkan kepada Kristus Yesus. Setelah dia menjadi dewasa, dia paham firman Tuhan, dia paham pelayanan, dan dia siap untuk terlibat di dalam pelayanan itu sendiri. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apapun yang terjadi, kita harus siap menghadapi situasi karena nama Tuhan. Sekali lagi seperti bagian terakhir dari khotbah ini, kita harus siap menghadapi semua kemungkinan. Kalau itu karena nama Tuhan, kalau itu demi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, semuanya mereka harus menghadapi maut, tetapi Tuhan melepaskan dan membebaskan mereka. Bapak Ibu Saudara, sekalipun juga rasul-rasul dan para nabi mati karena pemberitaan karena nama Tuhan, bukan berarti mereka kalah. Mereka lebih daripada orang-orang yang menang sesuai dengan Roma tadi. Karena apa? Kemenangan yang kita peroleh dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu kemenangan yang sejati. Karena kita memiliki kehidupan yang kekal. Kedewasaan rohani kita tadi
menjadi modal bagi kita untuk mencapai kemenangan yang sejati, itu kehidupan yang kekal. Terus jangan hidup dalam kehidupan rohani yang kekanakan. Mari kita menjadi dewasa. Sesuai dengan usia dan umur kita, tentunya kita malu untuk dikatakan sebagai orang Kristen yang masih bayi. Kita ingin menjadi orang Kristen yang dewasa, kuat, dan siap melakukan pekerjaan tugas kita bagi Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih buat sapaan firman Tuhan, dan kami yakin dan percaya seluruh jemaat Tuhan yang duduk mendengarkan firman Tuhan di rumah mereka masing-masing pada hari ini juga telah dilawat oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami mulai belajar mengukur tingkat kemajuan rohani kami. Apakah kami masih kekanak-kanakan, masih bayi, atau kami sudah menjadi orang Kristen rohani secara dewasa secara rohani. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberi persembahan kita yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Kita angkat pujian yang kemenangan iman 263. Penuhi pialamu pada hari ini. Tiba saatnya kita akan berdoa bersyafaat. Doa syafaat kita akan dibawakan oleh Evangelis Timotius Supangat di STH. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kita kasihi, kita akan mengangkat pujian yang mengatakan waktu Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Mari kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami terus yakin bahwa pertolongan-Mu nyata untuk setiap kami. Engkau mengetahui segala pergumulan hidup kami. Apapun yang sedang mengkhawatirkan kami, Tuhan hadir dan menguatkan iman percaya kami. Yang sakit Tuhan juga menjamah dan memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah kami lalui pada hari ini. Biarlah sekali lagi Tuhan, Kau yang meneguhkan iman kami melalui puji-pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami boleh dengarkan. Kami terus dikuatkan dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami terus mau memohon kebaikan Tuhan untuk setiap anggota jemaat kami yang ada di GKI Gunung Sari, Pos PU kilometer 23. Biarlah Tuhan, Kau yang melawat, menguatkan, membawa kami untuk terus boleh berpengharapan di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan dengan semua pergumulan hidupnya, di dalam semua aktivitas pekerjaannya, baik pegawai negeri sipil, anggota TNI, Polri, pegawai swasta, atau yang berkebun, apapun yang dilakukan, yang berdagang juga. Tuhan memberkati di dalam semua yang kami lakukan. Kami melihat berkat dan kebaikan Tuhan, dan kami terus mengingat untuk boleh setia mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, dan ada waktu bagi kami untuk beribadah, menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pergaulan mereka, dalam pendidikan mereka, bahkan masa depan mereka. Biarlah Tuhan yang menjagai mereka. Kami yakin bahwa Tuhan memberikan kepintaran bagi anak-anak kami dan masa depan anak-anak kami. Orang-orang yang percaya, yang hidup benar dalam Tuhan, adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang bekerja di luar kota, kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa untuk Bapak Yori, Bapak Kajan. Kami berdoa untuk Pak Yosua juga, Pak Alvin Anggara yang ada di Maluku Utara karena tugas Bung Julius Lobang. Tuhan memberkati Ibu Fepi Lukas juga, Alvin Dani, Yepi dan Yeni. Anak-anak Pak Sakar, Tuhan juga memberkati dalam pekerjaan. Robi Balan juga. Biarlah Tuhan yang terus merawat mereka. Setiap anggota jemaat atau anak-anak kami yang ada di luar kota, Janosa yang ada di Bali, Tuhan juga memberkati. Krisolit yang ada di Berau, Tuhan juga memberkati. Untuk Mbak Lia juga di Palangkaraya. Semua anggota jemaat atau anak-anak kami, orang tua kami yang ada di luar kota, karena pekerjaan, karena tugas, Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada juga. Mereka terus setia mencari Tuhan. Yang sakit juga Tuhan menjamah, memberikan pemulihan. Untuk Pak Parnomuyo yang sudah belasan tahun sakit, kami terus yakin bahwa kekuatan pertolongan Tuhanlah yang terus ada baginya, menghiburkan, menguatkan. Sampai sekarang kami terus melihat ada iman yang setia kepada Tuhan. Berkati Ibu juga yang mendampingi anak-anak semuanya, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ibu Daud Igen juga, Pak Daud, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ibu Warsinem, kami juga pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu, jamah dan pulihkan dengan sempurna kesehatannya. Bapak dan Ibu Teguh Raharjo, kami juga pertaruhkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan juga yang memulihkan kesehatannya. Pak Hadi Yuwono, kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pak Yosef juga menolong, memberikan kesehatan yang sempurna. Ibu Aski, Ibu Ciwin, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan juga menolong, memberkati mereka, orang-orang tua kami yang lain, yang juga mungkin mengalami kelemahan tubuh dalam masa tua mereka. Tuhan juga menjamah mereka. Ibu Litat Markus, Pak Basmi Piong, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ibu Lilik, Ibu Yusfina, Ibu Suwarni Asmadi, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pak Amos dan Ibu, Pak Stephen dan Ibu. Nah, sekali lagi semua orang-orang tua dalam jemaat kami berdoa biar kesehatan mereka terus ada untuk mereka. Atau kalaupun mereka lemah, ada kekuatan penghiburan yang dari Tuhan. Iman mereka kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, saudara-saudara, teman-teman kami bergumul untuk pasangan hidup. Biarlah Tuhan akan mempertemukan mereka dan pasangan hidup yang sungguh takut akan Tuhan, yang seiman, yang sepadan. Terima kasih keluarga yang sampai sekarang terus bergumul untuk keturunan dalam keluarga mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan, seru doa mereka, suami istri, didengar Tuhan. Mereka boleh sepakat di dalam Tuhan dan mereka menerima kebaikan Tuhan. Ada keturunan yang boleh lahir dalam keluarga mereka dan Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu yang sudah lewat di bulan Juli ini. Kami bersyukur bersama-sama mereka, satu umur ditambahkan, biarlah juga
ada iman yang semakin bertambah, bertumbuh dalam hidup mereka, ada kesetiaan yang semakin nyata dari mereka kepada Tuhan, untuk bekerja memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi dimanapun mereka ada, tentang Kristus, tentang kebaikan-Mu yang telah Engkau curahkan bagi mereka semuanya. Bersyukur bersama-sama dengan Pak Basmi yang berulang tahun lalu, Saudara Julius Lobang, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu juga, Bapak Julius Wondal, Ibu Arni Dali, kami serahkan juga dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Amos juga, Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam pekerjaannya. Ibu Parki Filipus, Tuhan juga menolong dia. Eri Yulianti Kajan, kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ibu Erna Marbun juga Tuhan memberkati. Biarlah sekali lagi Tuhan, umur yang ditambahkan adalah umur yang membawanya untuk semakin dewasa, kuat, teguh dalam iman, percaya kepada Tuhan. Keluarga mereka diberkati, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Semua pelayan Tuhan di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Gunung Sari, Tuhan juga memberkati Pak Gembala sekeluarga, hamba-Mu, Evangelis Gladys, Pak Martin dan Ibu juga, Pak Gayus yang juga turut mendukung dalam pelayanan. Tuhan juga berkati dimanapun kami boleh melayani, baik di GKI Gunung Sari maupun di pos kilometer 23. Terus Tuhan pakai kami, berkati kami untuk terus boleh menguatkan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Gereja Kemah Injil di seluruh Indonesia, untuk semua program yang sudah dicanangkan, yang sedang dilakukan. Tuhan memberkati, biaya yang diperlukan Tuhan juga cukupkan. Pengurus pusat, wilayah, daerah, Tuhan juga memberkati. Rakernas, Rakerda, Tuhan juga akan menolong setiap kegiatan ini, sehingga dalam setiap kegiatan ini ada hal-hal yang baik untuk mengembangkan Gereja Kemah Injil di seluruh Indonesia. Semakin hari, semakin tahun bertambah-tambah dalam hal jumlah orang yang boleh dilayani, yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Sekolah-sekolah teologi dan juga lembaga penerbitan Kalam Hidup di bawah naungan Gereja Kemah Injil Indonesia, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Siapapun yang terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati. Dana yang diperlukan dan semua buku-buku yang dicetak, Tuhan juga pakai ini untuk menjangkau banyak jiwa orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ini kami semuanya, Bapak, sekali lagi biarlah Tuhan dalam setiap pergumulan kami boleh mencari Tuhan. Tidak ada masalah yang menjauhkan kami dari Tuhan, tapi ada masalah justru kami semakin dekat kepada Tuhan, melihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk semakin hari semakin mengenal dan mengalami Engkau. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, semua yang sedang bekerja untuk pemulihan bagi bangsa kami karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati secara khusus dalam bidang perekonomian, dalam bidang kesehatan juga. Kami berdoa biarlah Tuhan ekonomi Indonesia boleh stabil, boleh baik, boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan juga Menteri Kesehatan semua, tenaga medis, dokter, perawat, semua yang juga bekerja untuk menolong orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini. Tuhan juga sertai, lindungi mereka, berkati mereka, sehingga banyak orang boleh disembuhkan lewat pelayanan mereka, dan juga mereka sendiri terlindungi dari penyakit ini. Terima kasih, kami terus yakin bahwa akan ada obat yang ditemukan, akan ada banyak kesembuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, biarlah benar Tuhan, Indonesia terus boleh semakin hari semakin baik. Semua ormas, oknum yang mengancam kesatuan, kesejahteraan Indonesia, sekali lagi kami pertaruhkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, dengan kuasa-Mu menghalau semuanya ini. Bangsa kami boleh pulih, sehat. Bangsa kami boleh sejahtera. Berdoa juga untuk Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Wali kota, wakil wali kota, semua aparatur yang boleh bersama-sama bekerja untuk kebaikan Balikpapan, kami juga pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga seluruh doa-doa kami dan hidup kami boleh dikenan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai, dan biarlah kita terus boleh mengarahkan hati, pikiran kita, iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, apapun masalah yang kita hadapi, itu tidak membawa kita jauh dari Tuhan, tapi membawa kita berdekat pada Tuhan. Dan kiranya anugerah dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, tuntunan naungan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini hingga Maranatha, kali kedua Dia menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin.
hari-hari telah kulalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Katakan haleluya, haleluya. Sorak hosana.